Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denti Juni Eka Putri dengan NPM C1C022008. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pajak penghasilan. Yang mana akuntansi pajak penghasilan akan menjelaskan bagaimana sih tentang perusahaan menghitung penyajian dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Nah, informasi pajak penghasilan itu akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Nah, konsekuensinya pengakuan beban tersebut akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Nah, beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini atau beban pajak tangguhan. Pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan akan memunculkan pendapatan atau beban pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Pengakuan aset pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan pendapatan pajak tangguhan. Sebaliknya, pengakuan liabilitas pajak tangguhan akan diikuti dengan pengakuan beban pajak tangguhan. Nah, untuk standar akuntansi pajak penghasilan itu diatur pada PSAK nomor 46 pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 yang efektif diterapkan untuk perusahaan yang menerbitkan saham atau surat berharga di pasar modal pada 1 Januari. Nah, sebelum PSAK 46 ini atau surat berharga di pasar modal pada 1 Januari 1997. Nah, sebelum PSAK 46 tahun 1997 itu beban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pajak terutang menurut peraturan pajak. Nah, standar tidak mengakui beban ataupun pendapatan pajak tangguhan dan konsekuensinya juga tidak mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, lalu ada laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Nah, untuk dalam laporan keuangan, laba sebelum pajak ini disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Nah, laba sebelum pajak ini dikurangi beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Nah, beban laba akuntansi ini adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak. Nah, laba akuntansi biasanya dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Laba akuntansi merupakan laba yang dihitung berdasarkan kebijakan dan standar akuntansi. Laba kena pajak atau laba fisikal adalah laba rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Laba dikena pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan penghasilan dikurangi beban yang boleh dikurangi menurut perpajakan. Nah, itu selanjutnya yaitu beban pajak. Apa sih beban pajak itu? Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada suatu periode. Nah, beban pajak akan dipadatkan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut. Nah, beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Nah, pajak ini untuk entitas tersendiri atau bukan konsekuensi merupakan pajak terutang dalam suatu tahun fisikal yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahun untuk entitas yang terkonsolidasi dengan anak perusahaan. Pajak ini merupakan penjumlahan semua pajak terutang seluruh entitas yang dikonsolidasi. Beban atau pendapatan pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar mengenai pajak, yaitu pengakuan pajak tangguhan hanya dilakukan atas perbedaan temporer. Maksudnya itu perbedaan akan terpulihkan di masa mendatang secara total pengakuan menurut akuntansi dan pajak semua. Namun terdapat perbedaan pengakuan pada setiap periode. Pengakuan beban pajak tangguhan akan ditambah dengan pajak kini sehingga total beban pajak akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan beban pajak kini. Namun sebaliknya, pendapatan pajak tangguhan
akan dikurangi dari beban pajak kini, sehingga total beban pajak lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak kini. Oke, lalu untuk beban pajak entitas termasuk subjektif pajak yang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 itu tentang pajak penghasilan disebutkan badan. Nah, penghasilan yang diperoleh badan dalam 1 tahun pajak dikenal dengan pajak penghasilan. Dikenal pajak tersebut dalam istilah pajak sebagai penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi beban yang boleh dikurangi. Pajak mengatur beban yang boleh dikurangi untuk menghitung penghasilan kena pajak. Nah, beban menurut akuntansi tidak semuanya menjadi beban menurut pajak atau boleh menjadi beban, namun dengan jumlah yang berbeda. Perbedaan antara laba akuntansi dan pajak yang dapat terjadi karena perbedaan temporer dan permanen. Nah, perbedaan temporer terjadi karena perbedaan waktu pengakuan, sedangkan perbedaan permanen itu terjadi karena esensi pengaturan yang berbeda. Nah, untuk memperoleh penghasilan kena pajak, entitas akan melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal juga dapat dikasih atas koreksi positif atau koreksi negatif. Nah, untuk koreksi positif itu adalah koreksi yang menambah penghasilan kena pajak. Nah, sedangkan koreksi negatif itu adalah koreksi yang mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, selain pajak yang dihitung dari rekonsiliasi fiskal, entitas juga memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan. Pajak yang dikenakan pajak final. Penghasilan yang dikenakan pajak final merupakan penghasilan yang dihitung tarif dan cara pemakaian tidak mengikuti ketentuan umum perhitungan pajak atas badan pajak final. Biasanya itu mengurangi tarif khusus sesuai jenis penghasilan dan dikenakan secara gross dari total penghasilan yang telah dikenakan tarif pajak final. Bebannya tidak boleh dikurangi karena pembajakan akan dilakukan atas penghasilan bruto. Oke, kita akan masuk ke liabilitas pajak ini. Pajak ini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai ketentuan pajak. Jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang sebelumnya dibayarkan diakui sebagai liabilitas pajak kini. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang telah dibayarkan untuk periode kini dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Nah, pajak terutang dalam satu tahun fiskal atau dihitung setiap tahun pajak penghasilan ini menurut standar akuntansi keuangan disebut sebagai beban pajak kini. Ini lalu untuk dijumlahkan pajak terutang akan dikurangi dengan kredit pajak untuk mendapatkan pajak kurang atau lebih bayar pajak. Nah, jika pajak terutang lebih besar dari kredit pajak terutang lebih dari kredit pajak, maka akan muncul pajak kurang bayar atau PPh 29 yang akan disajikan dalam laporan keuangan sebagai utang pajak beban. Lalu dibalikkan, jika muncul lebih bayar PPh di 28 akan disajikan sebagai pajak dibayar di muka. Lalu kita masuk ke perbedaan akuntansi dan pajak. Nah, penghasilan kena pajak dan laba akuntansi itu memiliki dasar hukum yang berbeda, yaitu dikenal dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dan standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya itu berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan juga sama, namun memiliki cara pengaturan yang berbeda. Nah, perbedaan yang muncul misalnya itu terkait dengan perhitungan depresiasi, pengaturan perbedaan beban dan penghasilan yang menurut pajak diakui dengan dengan basis khusus. Pengaturan atas penghasilannya menurut pajak diatur dengan ketentuan khusus dan peraturan beban pajak. Jam perpajakan tidak diperkenalkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan permanen seperti yang sudah dijelaskan tadi. Namun jika dilihat dari dampak akhir dapat diklasifikasikan atas pendapatan positif dan juga
juga negatif. Nah, perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar mengenai pajak. Nah, perbedaan temporer itu dapat berupa perbedaan temporer itu kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangi. Nah, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan, itu perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 revisi 2013. Itu perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak akibat dari perbedaan temporer. Nah, penghasilan kena pajak yang lebih tinggi mengharuskan entitas menurut regulasi pajak melakukan pembayaran pajak lebih dahulu sebelum pengakuan pajak menurut akuntansi. Aset pajak tangguhan diakui untuk yang seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangi sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan dan dapat dimanfaatkan. Lalu untuk perbedaan temporer kena pajak atau liabilitas pajak tangguhan, nah perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 revisi 2013 itu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kenapa kena pajak dalam penentuan laba kena pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terhutang pada masa periode disebabkan akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Nah, pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi bulan kombinasi bisnis yang transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. Nah, perbedaan permanen adalah tadi perbedaan antara laba sebelum pajak akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat dipublikasikan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansinya. Perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak. Pastinya perbedaannya berbeda, namun perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tangguhan. Oke, mungkin itu sih yang dapat saya jelaskan pada hari ini mengenai akuntansi pajak penghasilan, yang benar sudah seperti saya jelaskan tadi poin-poinnya itu. Akhirnya poin-poinnya itu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.